Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di video bab 6 tentang perakiraan keuangan. Sebelum saya mulai videonya, saya ingatkan ke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika suka dengan video ini. Oke, langsung saja kita mulai membahas bab 6 dari buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan membahas perakiraan dan perencanaan keuangan. Oke, namanya saja perakiraan ya, perakiraan dan perencanaan keuangan. Berarti artinya kita akan melakukan namanya forecasting atau peramalan ya. Peramalan itu sifatnya belum tahu kita di depan nanti berapa ya. Terutama di sini adalah berkaitan dengan penjualan atau berkaitan dengan laba, dan itu semuanya saling ketergantungan antara satu akun dengan akun yang lainnya. Oke, saya lanjutkan. Di sini nanti kita akan masuk di 6.1 di arus kas dalam perusahaan ya. Arus kas dalam perusahaan ini kita akan bahas bahwa ternyata yang namanya kas itu adalah dalam manajemen keuangan itu sangat penting, karena kas itulah alat kita untuk membayar banyak-banyak yang kita butuhkan untuk perusahaan ya. Tidak hanya itu, juga dalam mencapai laba kita itu artinya nanti dapat uang lagi. Lalu selain itu dalam depresiasi juga nanti muncul ada uang lagi masuk. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat depresiasi itu untuk menurunkan nilai ya, menurunkan nilai terus kemudian nanti dari situ ada uangnya untuk beli mesin lagi gitu loh. Jadi maksudnya itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi dari perakiraan dan perencanaan keuangan ini, yang pertama adalah tentang arus kas dalam perusahaan. Oke, jadi ini kas itu penting. Kita lihat nanti di yang kedua ya. Oke, di sini ada gambarnya. Saya coba resize dulu biar tidak terlalu besar. Oke, ya. Fokus dari gambar halaman 94 ini adalah di bagian kasnya. Ini adalah titik utamanya di bagian ini. Ya, di bagian kas ini adalah titik utamanya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu gambar ini, ingin belajar gambar ini, itu kita mulai dari kas dulu ya. Kasnya berapa? Ini ya, kas. Misalnya di sini kasnya ada masuk ada keluar ya. Ini yang ke sana itu keluar, yang ini ada panah masuk, ini berarti masuk. Misalnya contohnya pembayaran gaji dan biaya, kemudian pembelian aktiva tetap, kemudian ada penjualan aktiva tetap dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya mengacu pada kas ya. Bisa dibaca sendiri di situ ya. Oke, kemudian di bawahnya analisis sumber dan penggunaan dana. Dalam analisis sumber dan penggunaan dana ini ada 5 poin. Yang pertama adalah penurunan bersih aktiva, kecuali aktiva tetap dan kas. Nah, penurunan bersih aktiva ini maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat kecuali aktiva tetap, berarti kan ini amortisasi teman-teman ya. Amortisasi itu adalah penurunan nilai dari aset yang tidak berwujud. Kalau aset tetap dan kas ini kan sama-sama berwujud. Jadi ini selain itu kan berarti hanya yang tidak berwujud. Jadi amortisasi ini maksudnya. Kemudian yang kedua, penurunan bruto aktiva tetap itu adalah depresiasi. Oke, sudah pernah tahu ya depresiasi. Nah, kemudian di bagian kenaikan bersih kewajiban dan hutang itu kita melihatnya ini adalah utangnya sudah
tambah lagi ya. Jadi kita nambah utang, jadi uangnya ada yang masuk. Nah, kemudian yang keempat ada penanaman modal sendiri, berarti ada kita masukin modal lagi, modal baru. Dan yang kelima adalah dana yang diperoleh dari operasi atau laba bersih. Laba bersih itu earning after tax ya kalau di laporan keuangan. Kita langsung lanjut ke halaman selanjutnya. Di bagian ini ada penggunaan dana berasal dari mana saja. Di penggunaan ini kita lihat bahwa ada kenaikan bersih aktiva. Jadi yang di bagian penggunaan ini sebenarnya kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi ada penurunan aktiva, kalau sekarang ini ada kenaikan aktiva. Beda ya, beda sama yang tadi. Jadi tinggal dibalik aja sama yang tadi. Oke, jelas ya. Nah, teman-teman semua dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan itu sebaiknya sumber dana jangka pendek itu harus untuk digunakan untuk meninvestasikan pada dana pendek juga. Begitu juga dengan kalau sumber dananya itu jangka panjang, maka investasinya juga jangka panjang. Ini ya di paragraf ini ya, bisa lihat di situ. Oke, saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Jadi untuk video ini saya berusaha tidak terlalu panjang ya, supaya teman-teman tidak bosan. Nah, di sini saya pilihin yang penting-penting aja, kalau yang gampang-gampang teman-teman bisa baca sendiri. Kita sekarang masuk ke perencanaan keuangan. Nah, maksudnya apa sih perencanaan keuangan ini? Kalau di sini maksudnya adalah kita akan forecasting kalau misalnya nanti penjualan itu naik 25%, maka labanya naik berapa, atau akun-akun yang lain naik berapa, itu nanti kita akan ramal di sini, kita akan hitung di sini gitu. Kemudian kita coba lanjut di poin perencanaan keuangan ya. Nah, yang metode yang pertama itu namanya adalah di situ sales percentage ya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nah, ini ya, sales percentage model. Bentar. Sales percentage model. Ini ya, bawah ini ya. Ya, sales percentage model. Oke. Maksudnya apa sales percentage model ini? Nah, ini maksudnya adalah kita akan menghitung kalau misalkan penjualan itu naik sekian, maka nanti ada kurang lebih 5 ya, kalau nggak salah 5 atau 4 akun di dalam laporan keuangan yang naik juga atau turun juga. Nah, apa saja akunnya kita bisa lihat di sini di buku yang ini ya, halaman 98. Oke. Kalau misalkan ini ya, misalkan kita berada pada awal, saya kasih tanda biar teman-teman tahu ini ya. Misalkan kita berada pada awal tahun 2003 dan diperkirakan bahwa penjualan PT TSR pada tahun 2003 meningkat sebesar 25%. Nah, 25% itu ya, saya kasih merah ini ya. 25% itu jadi 2.750.000. Awalnya adalah 2.200.000. Teman-teman kalau mau lihat ini laporan keuangannya ada di halaman 64 ya, di buku dasar-dasar manajemen keuangan bab 5 kalau nggak salah ya. Bisa dilihat di situ laporan keuangannya. Jadi kita nanti contohnya pakai laporan keuangan yang ada di bab 5. Ya, ini ya, 64. Kita lihat di bagian apa tadi, penjualan ya. Penjualan itu di ini. Saya kasih tanda merah, maaf hitam ya. Hitam di sini ini ya. Ini saya coret-coret nih. 2.200. Ya, itu naik jadi 2750 gitu. Ya, kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Tadi di 6. Nah, lalu kalau misalkan salesnya naik, terus apa sih yang naik lagi selain sales gitu ya. Di sini yang naik lagi adalah
aset lancar teman-teman. Nalarnya gimana kok aset lancar bisa naik? Karena begini, ketika penjualan naik ya, ketika penjualan naik, maka otomatis aktivitas dari perusahaan tersebut akan naik juga ya. Tetapi kalau penjualannya turun, itu aktivitasnya bisa jadi turun ya. Kalau di sini berarti kalau penjualannya naik, berarti kan kita harus contohnya ya nambah barang, nambah pegawai dan lain sebagainya. Tapi itu kan secara apa ya, jelasnya ya, secara jelasnya seperti itu. Jadi aset lancar itu kenapa kok dari penjualan naik, aset lancar juga naik? Karena penjualan naik itu berarti artinya kita butuh aktivitas tinggi. Kalau aktivitas tinggi berarti aset lancarnya pasti naik. Aset lancar itu macam-macam, bisa kas, bisa persediaan, bisa piutang dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi asumsi yang pertama adalah aset lancar. Nah, yang ketiga adalah aset tetap neto. Apa itu aset tetap neto? Aset yang kita beli ya, kita beli pada saat ini ya, pada saat ada kenaikan ini kita butuh aset tetap berapa. Jadi kalau tadi aset lancar yang berpengaruh, yang kedua adalah aset tetap neto yang berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena kalau kita tadi kan ngomongnya aktivitasnya naik, kalau aktivitasnya naik itu berarti bisa jadi kita juga butuh mesin baru atau alat-alat baru yang itu masuk dalam aset tetap gitu. Namanya neto karena dia sudah dikurangi oleh depresiasi. Oke, kemudian kewajiban lancar pada akhir tahun 2003 ini ya, nomor 4 ya. Kewajiban lancar pada akhir tahun 2003 meningkat juga. Hutang jangka panjang juga meningkat. Nah, kalau masalah hutang atau kewajiban ini kenapa kok meningkat? Karena kita butuh pendanaan. Dari sisi pendanaannya bisa jadi karena tadi kan dari apa yang pertama, penjualan naik, kemudian aktivitasnya naik, otomatis nanti aset lancar dan aset tetapnya naik. Kalau aset lancar aset tetapnya naik, bayarnya aset tetap yang baru itu pakai apa gitu loh. Aset lancar yang baru nanti pakai apa? Jelas pasti ada pendanaan baru kan? Kan nalarnya begitu. Jadi berurutan gitu loh. Penjualan naik, aktivitasnya naik. Kalau aktivitasnya naik berarti kita butuh apa? Aset lancar dan aset tetap yang baru. Ya, kalau aset tetap baru, aset lancar baru berarti kan kita butuh beli barang itu lagi, beli aset itu lagi ya. Kalau misalnya aset tetapnya bentuknya mesin ya berarti kita harus beli mesin gitu loh. Kalau kita beli mesin itu kan pasti butuh uang. Nah, uangnya dari mana? Nah, bisa jadi yang naik nanti adalah kewajiban lancar dan hutang jangka panjang gitu. Baru nanti akun ekuitas menjadi akun penyeimbang. Jadi hanya menyeimbangkan saja yang kurang berapa gitu. Kalau misalnya hutang, jadi hutangnya didapat kan hutang itu didapat tidak seenaknya ya. Mungkin sekian, oh cuma dapat 2 juta, oh cuma dapat 3 juta, sisanya pasti pakai ekuitas, pakai modal sendiri gitu. Nah, kita lihat di laporan laba ruginya seperti ini teman-teman untuk TSL ya. Ada di halaman berapa ini? 98. Oke ya. Saya lanjutkan, bisa dibaca ya, jelas. Nanti bisa dipelajari lagi. Terus yang selanjutnya nanti kita masuk ke model yang kedua, yaitu unimproved model atau model yang diperbaiki. Apa itu maksudnya ya? Nah, di sini asumsinya tuh sebenarnya tidak sesederhana yang ada di sales percentage, tapi maksudnya modelnya sama sebenarnya. Modelnya adalah asumsi-asumsi seperti itu. Misalnya di sini soalnya ada di halaman 99 ini ya. Penjualan diperkirakan naik 25%. Ini yang nomor 1. Ya, yang ini ya saya kasih hitam nih ya. Itu penjualan diperkirakan naik 25%. Sama kayak tadi ya. Nah, terus asumsi yang kedua itu tidak langsung ke aktivitas atau aktiva lancar ya. Tapi yang kedua ini adalah profit marginnya. Kenapa kok begitu? Karena yang paling dekat dengan penjualan itu profit margin. Jadi kan rumusnya gini, penjualan dikurangi sama depresiasi. Hasilnya adalah laba operasi. Laba operasi dikurangi depresiasi dan amortisasi, nanti ketemunya adalah profit margin. Nah, itu yang paling dekat dengan penjualan. Makanya yang naik dulu adalah profit marginnya. Nah, di sini profit marginnya adalah naik ya 13,64%, yaitu 300 dibagi 2.200.
Nah, laporan keuangannya berdasarkan dari PT TSR tadi ya. Kemudian yang nomor 3, aset lancar pada tahun 2003 meningkat proporsional ya. Ya, proporsional ya. Terus kemudian ada kewajiban-kewajiban lancar kecuali hutang bank. Kemudian beli aset tetap lagi sama kayak tadi ya. Karena meningkat penjualannya maka aset lancarnya nambah. Terus kewajiban-kewajiban lancarnya nambah dan juga aset tetapnya nambah sama kayak tadi ya. Ini terus yang keenam, penyusutan aset tetap lama sebesar 50 juta pada tahun 2003 dan aset tetap baru sebesar 20 juta. Ada aset tetap lamanya sekian ya, penyusutannya 50 juta dan aset tetap barunya 20 juta. Kemudian yang ke-7, perusahaan akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba setelah pajak. Oke. Nah, ini nanti kita akan coba masukkan dalam laporan yang baru. Oke ya. Kurang lebihnya informasinya seperti itu. Kita lanjutkan. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan membuat sebuah laporan proporsi. Apa itu proporsi? Jadi gini teman-teman. Yang di bagian ini ya, kas itu dibagi oleh kenaikan yang sebelumnya. Contohnya gini ya, kasnya berapa? Kita lihat di laporan keuangannya coba. Kasnya berapa? 22 ya. 22 25. Nah, 25 tadi kasnya naik berapa coba? Dari ini asumsi yang tadi. Aset lancar meningkat proporsional dengan penjualan. Hasilnya adalah 1,1. Ya, jadi dibagi antara aset lancar ya. Maksud saya kas di situ dibagi dengan kenaikannya ya. Di situ sudah ada, bisa dilihat. Ya, nanti diproporsi semua, baru nanti kita hitung sebenarnya nanti naiknya berapa sih gitu. Laporannya nanti jadi kayak apa gitu loh. Nah, ini semuanya dihitung di sini di kas. Ya, ini ya, kas, sekuritas, piutang, persediaan, aset tetap neto. NA ini adalah non applicable, jadi belum ketemu. Nanti akan dihitung kalau sudah ketemu ininya, totalnya berapa. Nanti kita coba ikuti aja hitungan ini ya. Lanjut. Nah, ini laporannya seperti ini teman-teman. Ya, saya kasih tanda kuning ini ya laporannya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, penjualannya tadi 2750 dikurangi 2375 karena kenaikan ya. Jadi laba operasi tahun 2003 itu diperkirakan akan mencapai 375 ya. Nah, kemudian biaya bunganya kok bisa segini, 0,175 dikali 220 plus D. D itu adalah yang belum kita ketahui. Jadi kalau di akun yang tadi, di akun yang laporan keuangan itu ada namanya bunga kan? Bunga, sebentar. Ini ya, bunga. Sebentar. Oh nih, maaf, di bagian sebentar, saya cari dulu ya. Di bagian ini tadi kan saya ulangi dulu deh. Di bagian ya ini ya, biaya bunganya adalah 220 plus D. Ya. Kita lihat di sini 220 itu apa? Hutang pada akhir tahun 220 juta yang berasal dari hutang bank lama sebesar 120 dan hutang jangka panjang. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian laporan keuangan PT TSR itu yang ini 120 mana? Nah, ini
hutang bank ini ya, saya kasih hitam ini, kemudian ditambah dengan hutang jangka panjang yang ini ya, sorry ya, tahun 2002 ya, yang ini dan yang ini. Jadi 120 ditambah 100 sama dengan 220. Oke, gitu ya. Lanjut kita ke laporan yang selanjutnya. Nah, di bagian ini nanti kita hitung. Ya, akhirnya laporannya jadi seperti ini. Nah, tadi kalau dihitung caranya gimana? Kita ikuti aja yang di sini ya. Nah, D-nya nanti akan ketemu. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah kita nyari D dulu. D-nya berapa? Ya, D-nya berapa? Nah, dari sini kita lihat D-nya adalah 66,28 gitu. Nanti ikuti saja yang ada di buku. Semuanya sudah ada di situ jelas ya. Kemudian selanjutnya kita berarti sudah ketemu ya D-nya ya. Lalu kita lanjutkan untuk menyelesaikan laporan-laporan yang sudah ada. Oke, pada ini ya, bagian ini ya, proyeksi final laba rugi. Dan ini finalnya semuanya seperti ini ya, bisa dicek ya. Nah gitu. Model-model lain tidak perlu dibahas, itu simple ya, nanti bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, kalau yang jangka pendek ini kita menaksir kas dari 1 bulan ke bulan yang lainnya gitu. Ini lebih ke di bawah 1 tahun biasanya kalau jangka pendek ya. Kalau jangka panjang itu biasanya di atas 1 tahun. Nah, bisa dibaca ya di sini ya. Nanti akan masuk di bagian ini. Ya. Nah, ini tabelnya di sini. Tadi yang bagian asumsi yang kedua kan ada 30%. Nah, ini tinggal cari di sini ya. Ini adalah 30% dari penjualan. Nah, misalnya di sini 150 itu 45 30%-nya. Kemudian ada 70% dibayar 1 bulan ya. Kemudian jumlah penerimaan kas nanti tinggal diikuti aja yang ada di situ. Saya rasa cukup jelas untuk bagian jangka pendek ya. Biar ini video tidak terlalu lama. Kemudian lanjut kita yang selanjutnya adalah ini laporannya ya teman-teman. Akhirnya jadi seperti ini ya, nanti bisa dilihat. Yang paling penting sebenarnya adalah teman-teman paham maknanya ya. Maknanya itu apa? Makna dari kita ngitung kayak gini itu apa gitu ya. Makanya saya mau bahas di sini adalah maknanya dulu gitu. Yang paling penting nanti hitung-hitungannya kalian bisa lihat di buku. Maknanya apa sih sebenarnya? Yang kalian tidak tahu maknanya itu adalah gini teman-teman. Jadi kita itu dalam keuangan itu hidupnya informasinya berdasarkan dari namanya laporan keuangan perusahaan. Jadi kita sebagai orang keuangan, manajer keuangan itu lihatnya dari laporan keuangannya bagaimana. Sementara laporan keuangan itu dibuat dalam historis atau masa lalu ya. Harganya dulu mesin 5 juta ya, ditulis 5 juta. Padahal mungkin nilainya bisa berbeda. Nah, oleh sebab itu teman-teman dalam perencanaan keuangan dan rencana strategis nanti di poin 64 ini kita melihat bahwa yang namanya kita merencanakan keuangan itu kita akan
kita akan padukan atau kita harmonisasikan dengan yang namanya strategi. Oke, nah strateginya di situ ada 3, yang namanya pertumbuhan agresif, ada yang namanya pertumbuhan moderat, ada yang namanya pertumbuhan bisnis ya, memperkecil bisnis karena produknya sudah melewati life cycle-nya atau kehidupannya. Yang pertumbuhan agresif itu karena kita mau merebut pasar, ada pasar yang belum dicapai. Kemudian yang kedua moderat, berarti sedengan ya, kita tidak merebut pasar tapi pertumbuhan kita biasa di bawah dari agresif. Lalu yang ketiga adalah memperkecil bisnis. Jadi semuanya itu akan dihubungkan dengan yang namanya strategi. Tadi ngomong penjualan naik 25%, nah itu kan berarti segitu tuh agresif atau moderat atau memperkecil gitu kan, segitu. Kalau segitu mungkin moderat gitu loh, bukan untuk dalam rangka merebut pasar gitu. Jadi penjualan seperti itu bagus untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia sedang tidak agresif atau tidak merebut pasar. Begitu video ini ya, seperti itu. Oke, begitu saja dari saya. Untuk teman-teman yang mau mendengarkan kode absennya, ya saya bacakan. Absen untuk nomor 1 kelompok 1 ya, itu kodenya 1E13. Maaf, kelompok 1 itu kodenya 1EI3. Kelompok 2 kodenya adalah 1OO4. Kelompok 3 kodenya 2AE2. Kelompok 4 kodenya 2IU3. Kelompok 5 kodenya adalah 3EO4. Kelompok 6 kodenya adalah 3AU1. Kelompok 7 kodenya adalah 4IO2. Saya ulangi ya, kelompok 7 kodenya adalah 4IO2. Kelompok 8 kodenya adalah 4AC3. Begitu. Untuk pertanyaan keaktifan, saya berikan pertanyaan tentang apakah perencanaan keuangan itu penting bagi perusahaan. Gitu ya, silahkan komentar di channel ini, di video ini. Kemudian screenshot ya, SS atau screenshot, kirimkan ke WA ke saya. Begitu video ini berakhir. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.